Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita saat ini. Dan kita mengimani bersama sekali waktu kita akan bisa beribadah di rumah Tuhan. Dan kita tetap beribadah dengan setia sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu, Bapa yang baik, dan mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin jalannya pemberitaan firman-Mu saat ini sampai pada akhirnya. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam tema penyertaan Tuhan mendatangkan mujizat. Dan hari ini subtema kita yaitu mujizat dalam pujian. Kita akan dasari dari firman Tuhan yaitu 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Untuk lebih mengerti lagi Bapak Ibu, nanti tolong dibaca ya pasal ini 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai selanjutnya. Bapak Ibu, kita semua coba perhatikan cerita ini. Mestinya kalau kita berpikir memang tidak masuk akal cerita ini, karena sementara dalam peperangan menghadapi musuh di mana Yosafat justru mempersiapkan senjata yang sangat berbeda dengan senjata peperangan yang biasanya. Yosafat justru memilih orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah. Mereka disuruh menyanyikan pujian. Ini dalam suasana perang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-19 dikatakan saat mereka memuji atau puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan, maka terjadi mujizat di mana Tuhan sendiri membuat penghadangan terhadap musuh, yaitu Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Kondisi yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan bangsa Yahuda. Kalau mereka, musuh itu bisa kelihatan saudara sekalian. Artinya terlihat di mana ada musuh. Namun bedanya dengan kita, musuh kita tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya yang sekarang kita sedang hadapi yaitu tentang virus corona. Tidak ada yang tahu dari mana virus itu menyerang. Tahu-taunya kita bisa mengerti bahwa
ada orang yang terpapar oleh karena virus corona. Dan juga Bapak Ibu, selain corona juga ada musuh yang sangat besar yang sebenarnya kita tidak sadari, yang begitu hebat kekuatannya, yang sewaktu-waktu menyerang kita. Di Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa sekali lagi musuh yang besar ini memang tidak kelihatan, yaitu iblis. Nah, di dalam kita menghadapi musuh yang besar ini tidak bisa juga dihadapi dengan senjata apapun yang kita miliki atau orang-orang yang suka berperang dengan alat apapun yang mereka pakai. Namun satu senjata yang bisa kita pakai seperti yang dipakai oleh Raja Yosafat dengan bangsa Yehuda, yaitu kita bisa pakai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, di mana dikatakan itu adalah salah satu senjata yang sangat ampuh, yang kita bisa melihat bahwa musuh bisa terkalahkan oleh pujian. Di Matius 22 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah adalah Allah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian kita. Artinya ketika kita menghadapi serangan-serangan iblis, karena iblis juga di Yohanes 10 dikatakan bahwa dia adalah pencuri, pembunuh, bahkan membinasakan. Jadi banyak hal yang dia bisa lakukan dengan caranya, tapi ingat, Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita, kalau bangsa Amon, bangsa Moab, dan orang-orang dari pergunungan Seir bisa dikalahkan dengan pujian orang Lewi dan Bani Korah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pastikan juga dengan pujian kita kepada Tuhan, pasti kita juga mengalami kemenangan. Ini pelajaran yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita perhatikan, khususnya bagi saudara-saudaraku yang selama ini Tuhan percayakan dikala kita beribadah, mereka sebagai song leader, singer, para pemimpin pujian, tidak hanya mempersiapkan pujian ya saudara-saudaraku sekalian, tapi penting kita juga memiliki sikap hati yang benar dan tidak ada ganjalan apapun di dalam hati kita. Baik itu mungkin kemarahan, iri hati, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, bahkan mungkin juga ada kesombongan, karena terkadang ada orang yang selalu tampil atau merasa ada kelebihan dalam pujian, merasa bangga akan dirinya, tapi kembali lagi, kembalikan segala kebanggaanmu saudara, hormat pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Di saat kita memuji Tuhan, saudara sekalian memimpin pujian dengan segenap hati, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka terjadi kuasa Tuhan dan hadirat Allah bisa dirasakan. Baik saudaraku yang sementara memimpin nyanyian atau pujian juga berdampak kepada jemaat atau orang lain yang mendengarkannya. Kalau kita bisa melihat salah satu contoh di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai ayat 34, di sana menceritakan bagaimana Paulus dan Silas dipenjarakan. Dan pada waktu tengah malam dikatakan mereka memuji Tuhan. Dan saat mereka memuji Tuhan terjadi goncangan yang hebat dalam penjara sampai pintu-pintu penjara terbuka.
Dan tentunya para narapidana pada lari semua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sehingga mendatangkan ketakutan besar terhadap kepala penjara yang punya tanggung jawab untuk menjaga semua narapidana. Karena itu kepala penjara ini berteriak dan bertanya, apakah Paulus dan Silas kalian masih ada di situ? Dan mereka berkata, kami masih ada. Dan kepala penjara ini sangat ketakutan karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya. Sementara para pidana lain sudah pada lari. Namun ketika dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus dan Silas berkata, jangan takut. Percaya saja, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa pujian itu sekali lagi bukan hanya punya dampak kepada kita yang sedang memuji atau sedang memimpin pujian atau nyanyian, tapi juga dampaknya kepada orang lain, seperti pujiannya Paulus dan Silas. Selain mereka dua bisa dibebaskan dari penjara, kepala penjara dimenangkan juga bersama keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari mulai saat ini, jika selama ini kita memuji Tuhan, atau saudara-saudaraku yang memimpin pujian mungkin merasa belum ada pengaruh, belum ada dampak dalam diri sendiri maupun kepada jemaat, bahkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai memeriksa hati kita ya Bapak Ibu, saudara sekalian, dan dipersiapkan sedemikian rupa pujian yang akan dinyanyikan dengan kesiapan hati. Dipastikan kita bisa merasakan hadirat Tuhan sementara kita menyanyi, bisa terbuka pintu-pintu yang sementara kita rasakan tertutup saat ini. Pintu-pintu kesusahan, pintu-pintu sakit, penyakit, perekonomian, apapun yang kita rasakan saat ini. Masa depan yang dirasa tidak ada harapan, tetapi dengan kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh, percaya Bapak Ibu, pintu-pintu itu akan terbuka dan kita bisa merasa terlepas, merasa lega, merasa aman. Karena di saat pintu tertutup bagaikan kita dikepung oleh musuh. Oleh karena itu, seperti Raja Daud, di saat dia memuji Tuhan, Mazmur 57 ayat yang ke-8 berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Biarlah kata-kata ini juga ada bagi kita. Kesiapan hati itu penting sekali, lebih dari persiapan-persiapan yang lain. Sekedar kita memilih puji-pujian, yang penting jemaat suka, senang, yang penting mungkin orang lain senang dengar. Tapi satu hal yang kita harus sadari, kita harus menyenangkan Bapa kita di surga terlebih dahulu. Sehingga ketika dia disenangkan, pastikan hadiratnya dicurahkan kepada kita, kuasanya pun kita dapat nikmati. Setelah itu kita akan bisa merasakan mujizat dari pujian yang kita nyanyikan. Dan satu lagi dari pasal yang sama, Raja Daud berkata di ayat yang ke-6 dikatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Artinya tidak ada motivasi yang lain dalam diri kita saat memuji Tuhan. Kita hanya mau meninggikan kebesaran Tuhan yang penuh kasih sayang dan kasih setianya kepada kita sampai saat ini. Tuhan tidak akan meminta kepada kita banyak hal untuk kita bisa membalas kebaikannya. Tetapi kita perlu menyadari, hanya dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu dinyanyikan dari hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan juga berkenan. Pastikan kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan.
setelah kita memuji Tuhan, bahkan setelah kita beribadah. Biar firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi berkat bagi kita dan memotivasi kita semakin lebih bersungguh-sungguh memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada mujizat. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang kita boleh dengar bersama-sama. Dan mari mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ajak kembali kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur Bapa di surga kami panjatkan kepada Engkau pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan mohon Roh Kudus-Mu memeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu ini tidak mudah dilupakan, tapi terus diingat dan kami juga bisa mempraktikkan dalam keseharian hidup kami. Terima kasih buat kami semua hamba-hamba-Mu bersama jemaat-Mu memiliki kesungguhan hati di dalam kami memuji, menyembah Engkau. Karena kami tahu ada mujizat di dalam puji-pujian kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan kami panjatkan doa ini kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat kedua belah tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya janji berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat malam.